saya akan meluruskan sejarah awal kemunduran Majapahit. Kemunduran Majapahit mulai tampak ketika Prabu Wikramawardhana terlibat perselisihan persenjataan dengan saudara iparnya Bhre Wirabumi dalam perang suksesi memperebutkan tahta Majapahit yang berlangsung antara tahun 1401 sampai 1405 Masehi. Perang ini disebut Perang Paregreg, bermakna perang yang berlangsung saling tarik ulur dengan selang waktu dan bentuk pertempuran yang tersendat-sendat. Perang suksesi itu ternyata menguras kekuatan Majapahit, sebab 2 tahun sebelum itu kekuatan Majapahit sudah terkuras habis akibat pemberontakan Parameswara di Palembang yang berakibat Palembang jatuh ke tangan kawanan bajak laut Cina. Dalam perang Paregreg itu, Bhre Wirabumi mengalami kekalahan. Ia melarikan diri dengan naik perahu di malam hari, tetapi ia diburu oleh Bhre Narapati. Dalam perburuan itu, Bhre Wirabumi tertangkap dan kepalanya dipenggal oleh Bhre Narapati. Kepala Bhre Wirabumi dibawa ke Majapahit. Kepala Bhre Wirabumi itu kemudian dicandikan di Lok. Candi makamnya disebut Krisapura. Dengan pertempuran sengit itu, tidak kurang dari 170 orang prajurit peruntusan Kaisar Cina yang dibawa Laksamana Cheng Ho sedang berada di Blambangan itu terbunuh karena salah paham. Wikramawardhana kemudian mengirim utusan untuk meminta maaf kepada Kaisar Cina. Kaisar Cina menyesali kejadian itu dan kemudian meminta ganti rugi sebesar 60.000 tael emas. Tetapi ganti rugi itu hanya dibayarkan cuma 10.000 tael emas oleh Wikramawardhana dan sisanya dibebaskan oleh Kaisar. Setelah perang Paregreg selesai, ternyata Majapahit masih dihadang sejumlah pemberontakan, terutama saat Wikramawardhana mangkat digantikan oleh putrinya Rani Suhita. Dalam cerita Tutur Jawa Bali bertajuk Usana Jawa dan Pamacanga, dikisahkan bahwa Arya Damar dari Palembang telah berperang dan menaklukkan seluruh Bali. Hal itu tidak bisa ditafsirkan lain kecuali terjadinya pemberontakan di Bali, sebab sejak era Majapahit, Mahapati Gajah Mada, seluruh Bali sudah takluk kepada Majapahit. Setelah penaklukan Bali, Arya Damar
dikisahkan menumpas pemberontakan yang terjadi di Pasungiri, bahwa kemudian Arya Damar menumpas pemberontakan Bredaha Puta Bredaha Wirabumi pada tahun 1356 Saka atau 1434 Masehi, yang menurut para raton Bredaha sempat menguasai istana Majapahit. Di bawah kekuasaan Rani Suhita, selain terjadi pemberontakan di berbagai daerah, kekuatan Majapahit semakin dilemahkan oleh terjadinya penyingkiran terhadap tokoh-tokoh unggul, tokoh-tokoh sakti yang berjasa kepada kerajaan. Sebagaimana umumnya sebuah kekuasaan yang sudah tua pada akhir usia senjanya, tahta Majapahit yang sudah suram itu dilingkari intrik-intrik dalam perebutan kekuasaan dan jabatan yang menyulut konflik internal dan bermuara pada pelemahan kekuatan kekuasaan. Sejarah mencatat lewat berbagai intrik dan beragam fitnah, para tokoh yang jujur, setia, kuat, dan unggul secara bergantian tersingkir dari lingkaran kekuasaan tanpa sebab dan alasan yang jelas. Misalnya jabatan Mahapati Majapahit yang dipegang oleh Tuan Kanaka sejak tahun 1332 Saka atau 1410 Masehi mendadak diganti pada tahun 1352 Saka atau 1430 Masehi, dan diberikan kepada orang yang tidak memiliki kemampuan apa-apa kecuali menjilat dan menyenangkan atasan. Tuan Kanaka dipensiun dari jabatan Mahapati Majapahit tanpa alasan yang jelas. Ratu Anggaboyo Brimoropati, tokoh yang berjasa besar dalam penumpasan pemberontakan Wirabumi, tiba-tiba dijatuhi hukuman mati pada tahun 1355 Saka atau 1430 Masehi, tidak lama setelah Mahapati Mangkubumi Tuan Kanaka dipensiunkan. Arya Damar putra Sri Kertawijaya, adik Rani Suhita, pahlawan yang berhasil menumpas pemberontakan Pasungiri, Bali, dan Bredaha, juga disingkirkan jauh dari ibu kota dengan ditunjuk sebagai Adipati Palembang, yang menurut catatan dinasti Ming dewasa itu Palembang dikuasai para petualang dan perampok Cina sejak era Liang Tao Ming yang dilanjutkan Cheng Sui Sin Ji Jing dan Xing Jin Sun, yang semuanya berlagak seperti raja. Kekuasaan Rani Suhita
berakhir sampai wafatnya tahun 1447 Masehi. Karena tidak dikaruniai putra, ia digantikan adik laki-lakinya, Dyah Kertawijaya, yang naik tahta Majapahit dengan nama Abhiseka atau si Prabu Kertawijasa Jaya Wijaya Parapramawardhana. Dalam babat Tono Jawa, dalam babat Tanah Jawa, Dyah Kertawijaya disebut dengan nama Raden Alit, yang setelah menjadi raja bergelar Prabu Brawijaya V. Penyebutan Brawijaya V dalam babat Tanah Jawi ini dapat dipahami mengingat Sri Prabu Kertawijaya dalam urut-urutan pemerintahan yang sah, Majapahit menempati urutan raja laki-laki kelima, yaitu sejak Sri Prabu Kertarajasa Jayawardhana, Sri Prabu Jayanegara, Sri Prabu Rajasanegara, Sri Prabu Wikramawardhana, dan Sri Prabu Kertawijaya. Selain sebagai istri dan sebagai putra-putranya beragama Islam, sejumlah kebijakan yang ditetapkan oleh Sri Prabu Kertawijaya tampak sekali memberikan peluang bagi orang-orang beragama Islam untuk memegang jabatan-jabatan penting di Majapahit. Contohnya Arya Teja yang dikenal sebagai seorang muslim diangkat menjadi Adipati Tuban. Arya Lembusora yang seorang muslim juga diangkat menjadi Raja Surabaya. Keponakan jauh istrinya yang bernama Sayyid S telah diangkat sebagai anak dan dianugerahi gelar Sayyid Suto Mohorojo, dan kemudian diangkat menjadi Adipati Kendal. Keponakan istrinya yang bernama Ali Rahmatullah diangkat sebagai imam di Surabaya dan kemudian dijadikan Bupati Surabaya. Kakek Ali Rahmatullah yang bernama Ali Murtado asal negeri Campa diangkat menjadi imam di Masjid Gresik dengan gelar Raja Pandito. Sementara itu, keponakan istrinya yang bernama Bu Rere atau Abu Hurairah diangkat juga sebagai Lebah di Wirosobo. Selain sebagai istri dan sebagian putra-putranya beragama Islam, sejumlah kebijaksanaan yang ditetapkan Sri Prabu Kertawijaya tampak sekali memberi peluang bagi orang-orang yang beragama Islam untuk memegang jabatan penting di Majapahit. Arya Teja yang dikenal sebagai seorang muslim diangkat menjadi Adipati Tuban. Arya Lembusura yang muslim diangkat menjadi Raja Surabaya. Keponakan jauh istrinya yang bernama Sayyid S telah diangkat menjadi Raja
dan anak yang dianugerahi gelar Syed Suto Maharaja yang kemudian diangkat menjadi Adipati Kendal. Keponaan istrinya yang menjadi Ali Rahmatullah diangkat menjadi imam di Surabaya dan kemudian dijadikan Bupati Surabaya. Kakek Ali Rahmatullah yang bernama Ali Murtado asal negeri Campa diangkat menjadi imam di Masjid Gresik dengan gelar Raja Pandito. Sementara itu keponaan istrinya yang bernama Bu Rere Abu Hurairah diangkat sebagai Lebah Wirasaba. Jadi semua saudara-saudaranya adalah Muslim semua. Demikianlah apa yang bisa saya tuturkan sebagai tanda bahwa raja-raja Majapahit, runtuhnya Majapahit dikarenakan oleh penyebaran agama Islam yang meluas dan gonjang-ganjingnya adalah perebutan kekuasaan. Kemunduran Majapahit disimpulkan bahwa penyebab adalah perang suksesi antara keluarga sendiri. Terima kasih. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sakum dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.